Dalam epistel yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ada dikutip ayat yang singkat tetapi menurut saya menjadi ayat pegangan kita minggu ini. Segala sesuatu lakukanlah di dalam kasih. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam kasih. Inilah yang membuat orang Kristen selalu terdepan dari dulu sampai sekarang, karena mereka melakukan tidak ada embel-embel yang lain tetapi dengan kasih. Kalau segala sesuatu dilakukan dengan kasih, maka pekerjaan itu lebih mudah dan lebih bermutu. Tetapi segala sesuatu kalau dilakukan pertama-tama dengan memberontak dulu, maka pekerjaan itu walaupun mungkin bisa dinikmati orang lain, tapi hasilnya tidak abadi. Makanya di zaman-zaman dulu bahwa produksi Kristen itu seperti dari Jerman misalnya yang dikuasai oleh kekristenan, bahwa barang-barang mereka itu sangat bermutu. Walaupun HP-nya mungkin bodinya tidak bagus, casingnya tidak bagus, tapi itu tahan bertahun-tahun. Pakaian misalnya itu kalau dipakai nggak pernah robek. Kaos misalnya kalau itu made in Germany, wah itu lama kali, lama bertahannya karena pekerjaan mereka sangat bermutu, karena melakukan pekerjaan mereka itu dengan kasih. Di Jerman itu hampir tidak ada mandor di Jerman, tetapi kalau di Indonesia mandor yang paling banyak daripada pekerja, hampir sama. Di kita pun seperti itu. Masak satu orang tapi yang makan banyak kali. Sebetulnya kalau yang makan banyak, yang masak juga banyak supaya rukun-rukun kan. Tetapi itulah mentalitasnya, karena Injil itu belum masuk. Kemarin saya dengar kabar karena Papua Nugini katanya menyatakan negara Kristen. Mereka mengatakan kami negara Kristen. Segala sesuatu di negeri ini akan dilandasi dengan prinsip-prinsip Kristen. Kita lihat aja dulu. Tapi negara Eropa berhasil melakukan itu. Cuma sekarang sudah bergeser karena faktor-faktor hedonisme. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam kasih. Kasih yang dimaksud di sini, kasih yang dimaksud bukan kasih erotisme yang ada perasaan naik turun. Ya, saya nggak tahu apakah dia ini sudah merasakan perasaannya kayak gitu. Ya, kalau udah perasaan turun naik, itulah itu. Kami udah lewat dari situ, ya kan? Udah lewat dan tidak berguna lagi. Kalau orang mau rindu sini sudah lewat dari situ. Kalau ada perasaan turun naik kayak gitu harus dibuang jauh-jauh. Dalam nama Yesus Kristus, ya kan? Kami katakan katanya. Yang kita dorong adalah Bang Donald kan begitu. Ke arah mana, ke arah kiri. Perasaan turun naik bukan itu yang dimaksud. Lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Kasih yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah dasar kasih kita, tidak ada yang lain. Ya. Makanya dalam Injil tadi yang dibicarakan dalam Injil itu, yang dibunuh itu anaknya dikasih Yesus Kristus. Bangsa Yahudi telah membunuh Yesus Kristus. Penggarap-penggarap yang dikatakan kebun anggur itu adalah kerajaan Allah. Ada banyak kali orang yang berencana untuk membunuh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya jangan kita berdiam sekarang apa yang terjadi di balik zaman ini. Berita tentang corona ini adalah cara untuk membunuh anak manusia. Makanya gereja katanya ditutup, sekolah ditutup, padahal itulah sumber terang. Kalau ditutup gereja maka gelaplah dunia ini. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi kalau gereja ditutup itu sebetulnya adalah ajaran setan, bukan untuk menyelamatkan dunia. Karena itu kita hati-hati. Kenapa gereja ditutup? Karena memang itu yang bisa menerangi pikiran manusia. Di Yunani berontak mereka. Supermarket dibuka, pesta boleh, ke diskotik boleh, kolam renang boleh, kemana-mana boleh. Tapi yang satu-satunya yang dilarang itu tidak boleh di gereja. Ini kan ajaran setan.
Anak Allah ada di dalam gereja, di perjamuan kudus itu, sakramen itu. Kalau kita berpisah dari situ, apalagi arti hidup kita ini. Boleh takut kepada corona, boleh hati-hati kepada corona, tetapi itu dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itulah kemarin tema daripada wisuda kita ke-14 itu, tetaplah setia apapun yang terjadi. Makanya Paulus mengatakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Corona kan? Kalau kita flashback kepada perjanjian baru ketika gereja itu mulai, lebih parah dari corona. Peraturan Raja Nero itu, siapa saja yang tidak menyanyikan himne raja atau kaisar pada waktu itu, potong. Siapa saja yang tidak mempersembahkan korban tiap pagi di depan patung kaisar itu dipotong. Kita tidak seperti itu, masih corona, masih hati-hati. SOP-nya kan sudah ada, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selesai sudah. Tetapi gereja tidak boleh ditutup. Gereja tidak boleh ditutup, apalagi dalam gereja ortodoks, karena apa yang kita lakukan di dalam gereja itu adalah sakramen. Nggak bisa ditutup. Makanya dari dulu sampai sekarang, mulai dari dikatakan gereja ditutup, beta sonde tinggal di rumah, tapi tinggal di dalam gereja. Terbalik. Kenapa? Karena ini ajaran Kristus. Kita akan tetap, ya kan, apapun yang terjadi, lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu di dalam kasih. Kasih itu adalah Yesus Kristus. Kekuatan kita ada dari gereja, dari sakramen. Kekuatan gereja, kekuatan kita, kekuatan anggota jemaat itu adalah dari sakramen-sakramen yang dilakukan di dalam gereja kita. Mungkin banyak teori tentang bagaimana ikut ambil bagian dalam sakramen sekarang ini, tapi itu cara setan untuk mengotak-atik iman kita. Ada orang mengatakan harus pakai sendok pertama, sendok kedua, ada lagi harus pakai air panas, macam-macam. Ya, makanya pemimpin gereja kita berkata tidak. Kalau kau aja sudah ragu menyambut tubuh dan darah Kristus, tidak usah bertemu. Ini kan selesai. Ya. Kenapa harus kita rubah peraturan gereja? Karena ada peraturan-peraturan yang sementara itu nggak bisa dulu. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengatakan sekali lagi, segala sesuatu pekerjaanmu lakukanlah di dalam kasih yang dilandasi Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip ini, firman Tuhan ini masih relevan dan diperlukan oleh dunia. Karena orang melakukan pekerjaannya karena pesanan. Kita melakukan pekerjaan kita bukan karena pesanan. Kita melakukan pekerjaan kita karena kasih. Dimanapun kita berada, marilah kita berfungsi menjadi agen-agen kasih, sehingga orang lain berkata, oh, orang ini adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita khususnya berjalan dalam masa-masa situasi yang sulit ini. Amin. Anugerahkanlah